Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas tentang nasihat untuk wanita. Ya, ini menanggapi sebagai respon dari banyaknya netizen ya di belakangan ini terkait tentang apa namanya pelakor. Ya, kita nggak usah bahas orangnya, nggak usah bahas kasusnya, tapi kita bahas bagaimana sebetulnya ya akhlak wanita, nasihat wanita. Ya, bagaimana seharusnya bertindak laku, ya perilaku dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Ya, kalau tentang pelakor jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna man khababa ra'atin man khababa ra'atan ala zaujiha au abdan ala sayyidiha. Ya, kata Rasulullah, bukanlah termasuk golonganku, bukanlah termasuk umatku. Siapa itu? Man khababa ra'atan ala zaujiha, yaitu seseorang yang mengganggu atau merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya ataupun sebaliknya, ya. Dan apalagi au abdin ala sayyidiha, ataupun merusak hubungan seorang hamba, seorang budak dengan tuannya. Ini sama saja baik laki-laki ataupun perempuan, ya, orang yang merusak hubungan rumah tangga, ya, seseorang dengan suaminya atau dengan istrinya, itu kata Rasulullah tidak diakui sebagai umatnya, bukan umatku kata Rasulullah. Nauzubillahimin dzalik. Tapi pada kali ini yang kita akan bahas adalah yang baik-baiknya. Bagaimana seharusnya wanita itu akhlaknya. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya ini nasihatnya dari Al-Imam Al-Ghazali. Dikatakan di dalam kitabnya Al-Adabu Fiddin, ya, ada adab-adab untuk perempuan. Ya, sebab apa? Perempuan ini kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, ya banyak penghuni neraka, justru kata Rasulullah banyak itu dari golongan perempuan. Wara'aitu aktsaru ahliha an-nisa'u. Qalu lima ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, aku melihat banyak ya para penghuni neraka itu kebanyakan dari golongan perempuan. Maka para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Apa sebabnya yang menyebabkan mereka wanita itu lebih banyak masuk nerakanya? Penghuni neraka kebanyakan wanita itu kenapa? Kata Rasulullah, ya, qala bikufrihin. Ya, karena mereka itu kufur. Ya, qila, para sahabat bertanya lagi, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Ya, kata para sahabat, qala, Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir, mereka ya kufur kepada suaminya. Dalam arti kufur di sini kufur nikmat, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan ya mengkufuri al-ihsan, berbuat baik, artinya enggan berbuat baik, ya susah nolong sesamanya, pelit, malas dan lain sebagainya, itu ihsan. Walau ahsanta, ya seandainya engkau, nih suaminya, seandainya suaminya engkau berbuat baik kepadanya, lau ahsanta ila ahadihinna ad-dahr, seandainya engkau 1 tahun penuh berbuat kebaikan kepada perempuan, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian wanita itu melihat ada satu kejelekan ya dari kamu, qalat, maka wanita itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, kata wanita itu, aku tidak melihat sama sekali ada kebaikan pada diri kamu. Ya, artinya ya wanita yang begini kata Rasulullah banyak yang menjadi penghuni neraka. Sebab mereka tidak ada terima kasihnya, tidak ada syukurnya kepada suami. Seandainya suami sepanjang tahun berbuat kebaikan, ya tetapi ada suatu kejelekannya, semua kebaikannya nggak dilihat, tetapi yang dilihat keburukannya. Nauzubillahimin dzalik. Kemudian wanita itu bilang, ma ra'aitu minka khairan qat, aku sama sekali tidak melihat ada kebaikan pada diri kamu. Nauzubillahimin dzalik. Ini yang kata Rasulullah masuk ke dalam neraka. Dan juga di dalam hadis yang lain, ittala'tu fil jannah, aku melihat ya ke dalam surga
Faraitu aktsaruha ahluha fuqara, aktsaru ahliha fuqara. Maka kata Rasulullah, aku melihat kebanyakan penduduk ahli surga adalah orang-orang miskin. Nah, ini berbahagialah orang-orang miskin. Banyak penghuni surga itu kebanyakan orang miskin. Wa tala'tu fin nari, ya, faraitu aksar ahliha an-nisa, dan aku ya berkunjung melihat ke neraka dan aku melihat kebanyakan dari penghuni neraka adalah perempuan, adalah golongan wanita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk wanita-wanita kita, ya, istri-istri dan anak-anak kita tidak termasuk hal-hal yang demikian. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menasihati ada banyak ini ya tentang adab-adab wanita. Bagaimana itu? Yang pertama dikatakan adabul mar'ati fi nafsiha, yaitu adab-adab bagaimana etika perempuan ya terhadap dirinya sendiri. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali antakuna lazimatan liman ziliha, yaitu hendaknya dia yang menjadikan orientasinya lebih banyak di rumah. Ini nasihat Al-Imam Al-Ghazali, bukan saya yang bilang. Ya, saya menyampaikan qaulnya Al-Imam Al-Ghazali. Maka perempuan lebih banyak, ya sebaiknya adalah orientasinya lebih banyak di rumah. Karena banyak hadis-hadis yang lain, ya ini sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwasanya jihadnya perempuan adalah di rumahnya. Ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja. Boleh, boleh. Ya di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, ya wanita boleh bekerja apabila suaminya ya tidak mencukupi kebutuhannya. Artinya bekerjanya seorang istri adalah untuk membantu ekonomi suaminya. Yang begitu boleh ya. Sedangkan untuk mengejar mengejar dunia dan lain sebagainya sampai orientasinya kepada karir, itu yang tidak diperbolehkan. Sebab apa? Ya jihadnya perempuan ya bukanlah di mencari nafkah, tetapi jihadnya perempuan adalah jihadun fi buyutikunna, yaitu jihadnya perempuan ada di pada rumahnya. Itu ditulis sebagai pahala jihad, ya pahala berjuang. Sebagaimana suami berjuang mencari nafkah, perempuan juga dihitung pahala jihadnya, yaitu di rumah. Selanjutnya apalagi qaidatan fi qa'ri baitiha, yaitu ya menjaga lebih banyak duduk di rumah, mengurus rumah, wala taksaru su'udiha wala itla'ihal kalam li jiraniha, yaitu ya tidak juga banyak main dengan tetangga, tidak juga banyak berbicara, tidak banyak ngobrol dengan tetangganya. Ini juga nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali bahwa perempuan ya jangan banyak gibah, tidak banyak gibah, bergosip dengan tetangganya, tetapi ya bertetangga dengan baik. Jika ada perlunya baru kita masuk ke rumahnya. Tidak ya banyak berbicara dengan tetangga, tidak banyak wala taksar saudha, dan tidak memanjat. Artinya tidak banyak mengorek-ngorek urusan rumah tangga orang lain. Ya tidak banyak mengintip ya urusan tetangganya. Wala tajassasu, ini termasuk ayat yang janganlah kita memata-matai orang lain, tidak banyak kepo terhadap tetangga, dan juga tidak membicarakan ya orang lain dengan tetangga-tetangganya. Ini nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali. Dan juga wala tadkhul alaihim, dan tidak masuk ke rumah tetangga illa fi halin yujabud dukhul, kecuali ada urusan-urusan yang memang wajib untuk masuk ya. Misalnya kita mau ngasih tetangga makanan, mau silaturahim, itu juga wajib masuk ya, kita dibolehkan untuk masuk. Ini saya percepat karena waktunya yang singkat. Tasurru ba'liha fi nazrihi, yaitu ya senantiasa ya menyenangkan suaminya ketika suaminya melihatnya. Artinya kita dinasihati untuk senantiasa berdandan, ya banyak senyum di depan suami. Kalau suami pulang kerja jangan cemberut, jangan pasang muka asem gitu ya, jangan pasang muka yang nggak enak. Tetapi ya kita tasurru ba'liha, ya menyenangkan hati suami ketika dipandang. Wa tahfazuhu fi ghaibatihi, dan ya menjaga kehormatan suami ya selagi suaminya tidak ada, selagi suaminya gaib, selagi suaminya tidak ada di rumah, misalnya kerja atau bepergian, ya maka kita menjaga ya harkat martabat suami ya agar suami
tidak jatuh harkat martabatnya. Wala takhruju min baitiha, dan tidak keluar dari rumahnya, ya kalau keluar dengan seizin suaminya. Wa in kharajat, dan apabila keluar famat famat famutakhabbatin tatallabu mawadil khaliyah, maka apabila dia harus keluar rumah, maka dia keluarnya itu menghindari tempat-tempat yang sepi demi menghindari tindak kejahatan, keamanan diri dan kehormatan suaminya. Maka hindari tempat-tempat yang sepi, ya, masunatun fi hajatiha, yaitu menjaga diri dari hajat-hajatnya, daripada keperluannya. Maka kita terlindungi diri, ya, keluar harus dengan izin suami, misalnya ditemani dengan orang lain dan lain sebagainya. Wa tatanaqara mimman ya'rifuha immatuha islah nafsiha, ya, dan juga tidak terlalu dekat dengan orang yang dikenalnya, ya, guna menjaga perasaan suami dan juga menjaga kehormatan dirinya, ya. Dan juga banyak di sini, dan juga watadbiru baitiha, dan mengatur urusan rumah tangganya, mengurus rumah tangganya, ya. Dan juga muqabalat ala salatiha wa saumiha, perbanyak ibadah-ibadah salat dan saum, jangan males, ya, perbanyak salatnya rajin dan puasanya juga rajin. Naziratun fi aibiha, nah ini juga penting, banyak melihat aib-aib pada dirinya, banyak introspeksi diri. Jangan wanita selalu merasa benar, tidak pernah melihat aib pada dirinya, tidak pernah melihat kejelekan dirinya, dan tidak mau introspeksi memperbaiki dirinya. Kemudian, ya, mudimatun somtiha, ya, kalau di luar itu lebih banyak diamnya, ya, tidak banyak bercengkrama ngobrol dengan orang-orang yang lain, ya. Ghaditun torfiha, dan juga menjaga pandangannya. Ini juga penting. Jadi menjaga pandangan bukan cuma tugas laki-laki, tetapi perempuan juga senantiasa menjaga pandangannya. Muraqabatin li rabbiha, senantiasa merasa diawasi oleh Tuhannya, senantiasa merasa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Katsiratul dzikril lahu, dan banyak berzikir kepada Allah. Ta'iatun li ba'liha, dan juga taat kepada suaminya. Tahusu ala talabil halal wala tatlubu minhul katsir minan nawal, dan juga, ya, memotivasi suaminya untuk senantiasa mencari pekerjaan yang halal, rezeki yang halal. Katakan kepada suami, katakan kepada ayah kita, ya, saya bisa bersabar atas kelaparan. Nahnu nasbiru 'alal ju', kami bisa bersabar atas kelaparan. Wala nasbiru 'alan nar, dan sedangkan kami tidak bisa bersabar, kami tidak tahan atas panasnya siksanya api neraka. Katakan seperti itu kepada orang tua kita, kepada suami kita. Sebab apa? Lapar di dunia tidak ada apa-apanya ketimbang nanti kita disiksa di neraka yang jelas kita tidak akan bisa tahan. Dan juga saya singkat, yang terakhir, wa idza sta'dzana biha sadiqu li ba'liha wa laysa bi'aliha hadiran lam yastafhimhu, ya. Maka apabila ada seorang temannya suami, ya, minta izin bertamu masuk ke dalam rumahnya, sedangkan suami tidak ada, maka jangan dihiraukan, ya, wala fil kalami, dan juga tidak banyak berbicara kepada temannya suami itu ketika suami tidak ada di rumah, ya. Demi apa? Ghayaratun minha ala nafsiha wa ba'liha minhu, yaitu untuk menjaga, ya, kehormatan dirinya dan juga kehormatan suaminya. Lebih banyak nanti kita bisa bahas, ya, bisa juga tanya lewat chat dan lain sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.